lelaki itu ada 4. Yang pertama, orang yang alim, tetapi dia sadar kalau dirinya orang alim, maka akhirnya dia mau mengajar, mau berdakwah, maka dialah orang alim yang sesungguhnya. Ikutilah dia. Jadi orang alim, sadar dirinya orang alim, kemudian dia mau mengajar, mau berdakwah, mau beri nasihat, maka dialah orang yang alim sesungguhnya, maka ikuti. Tetapi ada yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fahuwa naimun faiqazuh. Yang kedua adalah orang alim tetapi tidak sadar kalau dirinya orang alim. Orang alim tapi tidak menyadari dirinya orang alim, akhirnya apa? Enggak mau mengajar, enggak mau berdakwah, enggak mau beri nasihat. Maka dia sejatinya adalah orang yang tidur. Faiqazuh, maka bangunkan, kasih tahu dia bahwasanya dia adalah orang yang punya ilmu yang harus mengajar. Yang ketiga adalah rajulun la yadri, tetapi wa yadri annahu la yadri fahuwa mustarsyidun fastarsyidu. Yang ketiga adalah orang laki-laki yang tidak tahu, tidak alim, tidak pintar agama, tetapi dia menyadari kalau dirinya tidak pintar. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia menyadari kalau dirinya belum alim, belum pintar. Maka dia adalah orang yang minta nasihat. Dia adalah orang yang belajar, maka ajarilah dia, nasihatilah dia. Cocok itu. Dia menyadari kalau dirinya belum alim, tetapi dia mau belajar. Itu cocok kalau dia diajari. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun farfuduh. Yang keempat adalah orang yang bukan orang alim, artinya orang bodoh, tetapi dia tidak menyadari kalau dirinya orang bodoh. Sudah bodoh tapi nggak tahu kalau dia bodoh. Akhirnya apa? Dikasih nasihat juga nggak mau, belajar juga nggak mau. Mengira dirinya pintar padahal bodoh. Dialah orang yang bodoh, maka jauhi dia. Itu bahaya. Biasanya orang seperti itu suka ngeyel. Dikasih nasihat suka ngeyel, dikira sudah pintar sendiri gitu. Jadi orang alim itu harus mengajar. Makanya kemarin disebutkan alimun mu'alimun yud'a kabirun fi malakutis sama. Orang alim yang mengajar itu dipanggil dengan sebutan besar, nama besar di alam malakut. Harus mengajar. Wa qala Waqi' la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yasma'a mimman huwa asanna minhu, mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Seorang laki-laki itu akan selalu menjadi orang alim kalau dia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan teman sebaya, mau mendengarkan orang yang di bawahnya. Jadi orang alim itu ya harus mendengarkan nasihat dari orang yang di atasnya, mau mendengarkan nasihat dari teman sebayanya, juga mau mendengarkan orang yang di bawahnya. Walaupun umurnya lebih muda, tetapi kalau yang di bawahnya itu lebih alim, harus didengarkan. Tidak sedikit para ulama kita dahulu itu belajar dengan yang lebih muda umurnya. Bahkan walaupun orang yang membawa hadis atau membawa ilmu itu orang yang lebih muda, mungkin kealimannya masih alim dirinya lah katakan. Tetapi kalau dia menyampaikan ilmu, kalau memang dia alim sejati, dia tetap akan mendengarkan ilmu. Karena ada makalah dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang itu tidak bisa disebut orang alim, tidak bisa disebut ahli ilmu, kecuali kalau dia mau mendengarkan ilmu, walaupun ilmu itu diulang 1000 kali, sebagaimana dia mendengarkan ilmu pada pertama kali. Jadi walaupun ilmu ulang 1000 kali sekalipun, dia harus cara mendengarkan seperti mendengarkan ilmu pertama kali.
kalau dia memang ahli ilmu. Jadi walaupun diulang-ulang tetap tidak bosan. Itu ahli ilmu seperti itu. Seakan-akan dia baru pertama kali mendengarkan ilmu itu. Wa qala Sufyan as-Tsauri radhiyallahu an al-ajaibu 'amatun wa fi akhir zaman a'ammu. Sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mentakjubkan itu banyak, tetapi di akhir zaman lebih banyak lagi. Wan nawaibu tamatun wa fi amrid dini atammu. Musibah, bencana itu banyak, tetapi bencana atau musibah dalam hal agama itu lebih banyak. Wal masaibu 'azimatun wa mautul ulama a'zamu. Musibah itu besar, tetapi matinya para ulama, meninggalnya para ulama, wafatnya para ulama lebih besar. Wa innal 'alima hayatu rahmatun lil ummah. Orang alim itu hidupnya sebagai rahmat bagi umat. Wa mautuhu fil Islam sulmatun. Matinya ulama, wafatnya ulama adalah ibarat lubang atau kebocoran, yang mana kebocoran ini tidak bisa ditambal kecuali dengan penerus yang seimbang. Maka Imam Ghazali mengatakan, mengutip dalam sebuah makalah ya, idza matal alim sallama fil Islam sulmatun la yasudduha illa khalfun minhu. Jadi ketika orang alim meninggal, maka dia dianggap seperti lobangan, kebocoran yang nggak akan bisa ditambal kecuali dengan generasi penerus yang seimbang. Ada makalah yang lain mengatakan mautul alim musibatun la tujbar. Meninggalnya orang alim adalah musibah yang tidak bisa digantikan. Meninggalnya orang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Wasulmatun la tusaddu, dan dianggap seperti lobangan yang nggak bisa ditutup. Wa najmun tumisa, seperti bintang yang padam. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Meninggalnya satu kampung, satu kaum itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim. Jadi benar-benar meninggalnya orang alim adalah membawa musibah, apa termasuk musibah atau kedukaan yang sangat besar sekali untuk kita. Karena kita khawatir apakah ada penerus ulama yang sebanding atau sekaliber beliau. Sekarang ini banyak sekali ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia padahal usianya masih muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan generasi penerus orang-orang alim seperti beliau-beliau. Karena ketika ada orang alim meninggal, berarti Allah itu telah mencabut ilmunya. Allah telah mencabut ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Maka ada suatu hadis mengatakan khudhul ilma qabla ayyadhhaba. Ambillah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Qalu wa kaifa yadhhabul ilmu? Bagaimana caranya ilmu itu hilang ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan inna dhahabal ilmi ayadhhaba hamalatuhu. Hilangnya ilmu itu adalah ketika yang membawa ilmu itu meninggal. Jadi ketika yang membawa ilmu meninggal berarti ilmu juga ikut hilang. Wa fi sahihain an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan mencabut ilmu. Dicabut ilmunya dari para manusia. Tetapi cara mencabut ilmu oleh Allah adalah dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada orang alim lagi, maka para manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin, mengambil ulama-ulama yang bodoh. Sehingga mereka ketika ditanya akan memberi fatwa, akan menjawab dengan tanpa ilmu, yang akhirnya apa yang terjadi? Dallu wa adallu, sesat menyesatkan. Ini adalah musibah yang besar. Karena wafatnya ulama itu bisa menyebabkan hilangnya ilmu. Ketika ilmu sudah hilang, maka orang nanti akan membutuhkan pemimpin, membutuhkan panutan atau ulama. Ketika tidak ada ulama yang sejati, maka yang diambil adalah ulama-ulama yang bodoh, ulama-ulama su', na'udzubillah. Akhirnya ketika ditanya, mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Yang terjadi adalah dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan, na'udzubillah min dzalik. Musibah dalam agama itu besar sekali. Musibah dalam agama itu besar. Dalam syair di kitab Ta'limul Ta'lim disebutkan, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Musibah yang besar adalah ketika orang alim sudah tidak menjaga keharaman, tidak menjaga harga dirinya. Jadi orang alim yang fasik lah, katakanlah begitu. Orang alim tapi sifatnya, sikapnya tidak mencerminkan sebagai orang alim. Dia tidak menjaga harga dirinya, yang haram yang mana, yang halal yang mana, dia terjang semua. Itu adalah kerusakan yang besar. Dan yang lebih besar daripada itu adalah ketika ada orang bodoh yang ahli ibadah. Orang yang bodoh nggak tahu tata cara sholat, tapi dia sembarangan sholatnya. Itu kerusakan yang lebih besar. Huma fitnatun lil alamina 'azimatun liman biha fi dinihi yatamassaku. Itu adalah fitnah yang besar di dunia ini. Orang alim yang fasik dan orang yang bodoh yang ahli ibadah, itu keduanya tidak baik. Maka kita harus belajar supaya kita tahu tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, tata cara baca Quran yang benar dan sebagainya. Maka kita harus belajar. Orang yang ngomong harus bicara itu juga harus sesuai dengan kemampuannya. Bicara tidak sesuai dengan kemampuannya itu akan membawa kerusakan. Makanya ada suatu ungkapan terkenal ya, man takallama bi ghairi fannihi, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Barang siapa bicara tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan bidangnya, maka dia akan membawa sesuatu yang mentakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Orang yang berbicara tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan ilmunya lah. Bukan ahli tafsir tapi dia bicara dengan masalah tafsir, ya membawa sesuatu yang mentakjubkan. Apa yang mentakjubkan contohnya? Ya contohnya ya sekarang kita heran, ada ulama ular, ada ulama kerbau, ada ulama kambing, itu kan sesuatu yang mentakjubkan itu. Karena apa? Yang bicara itu bukan ahlinya gitu. Harus hati-hati. Harus selalu belajar dan belajar. Ditanya, menjawab dengan tanpa ilmu, yang terjadilah sesat, menyesatkan. Faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-amilin bi ilmihim al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallah al-karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im. Semua yang telah disebutkan tentang keutamanya ilmu, keutamanya ulama atau keutamanya ilmu itu adalah untuk ulama yang amilin bi ilmihim, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya pintar saja, bukan hanya alim saja, tapi harus amilin, harus mengamalkan ilmunya. Yang bertakwa kepada Allah,
yang menuju tujuannya dia belajar, tujuannya dia menjadi orang alim adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mendekatkan kepada Allah, untuk surganya Allah. Laman qasada bihi aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukasaratin fil ittiba' wal talamiz. Mereka tidaklah menuju atau mempunyai tujuan ketika belajarnya, tidak bertujuan untuk mencari dunia, tidak mencari dunia, tidak mencari pangkat, tidak banyak-banyakan murid, tidak banyak-banyakan pengikut. Tidak itu. Dia belajar bukan untuk itu, tapi benar-benar kepingin mencari ridha Allah, kepingin supaya amalnya itu dilandasi dengan ilmu, supaya bisa mengamalkan ilmu bisa mengamalkan ilmunya. Itu tujuannya. Jadi keutamaan-keutamaan tersebut kemarin adalah untuk ulama yang mengamalkan ilmunya. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dari Nabi, man talabal ilma yuhariya bihil ulama aw yumariya bihil fuqaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu finnar. Barang siapa yang mencari ilmu, tujuannya adalah untuk menjatuhkan ulama, liyujariya bihil ulama, untuk menjatuhkan ulama, au yumariya bihil fuqaha, atau tujuannya adalah untuk pamer kepada orang yang bodoh. Jadi siapa yang belajar agama tujuannya untuk menyaingi ulama, untuk menjatuhkan ulama, atau tujuannya adalah untuk pamer kepada orang yang bodoh, untuk mencemooh pada orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuan dia belajar adalah mencari pengaruh dari manusia, adkhalahu Allahu finnar, maka Allah akan memasukkan dia dalam neraka. Nauzubillah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Dalam hadis Nabi sebutkan, barang siapa belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu dituju untuk mencari ridha Allah, ternyata dia tidak belajar kecuali supaya mendapatkan tujuan dunia, harta dunia, banyak murid, banyak pengikut, untuk menyaingi para ulama misalkan kayak tadi. Lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa belajar ilmu tidak karena Allah, atau dia ingin sesuatu yang selain Allah, maka sebaiknya dia mencari tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi benar-benar keutamaan yang banyak sekali tadi untuk ulama yang ikhlas karena Allah, belajarnya ikhlas karena Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birha fayutifu ahlun nari fayaqulun malaka fayaqulu kuntu amiran bil khairi wala ati wa anha 'anil syarri wa ati. Dalam hadis Nabi sebutkan, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang alim, tetapi dia dilemparkan dalam neraka, kemudian perutnya pecah, keluar ususnya, dia mutar-mutar sebagaimana keledai mengitari gilingannya. Kalau dulu zaman dulu kan nggak ada seleb ya, nggak ada seleb, jadi kalau menggiling gandum itu dengan keledai, mutar-mutar terus di neraka. Kemudian ahli neraka mengitari mereka, mengelilingi mereka. Apa yang terjadi? Bukankah kamu dulu ketika di dunia itu amiran bil khair, perintah kebaikan? Maka dia menjawab, iya, saya dulu di dunia selalu perintah kebaikan.
tetapi saya tidak melakukan kebaikan itu. Wa anha 'anisyar wa atihi, tetapi saya juga dulu sering melarang kemungkaran, melarang kemaksiatan, tetapi saya sendiri pelakunya, pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran. Maka yang terjadi adalah di neraka dia akan dilempar kemudian keluar ususnya. Dia hanya alim saja, dia hanya pintar saja, tetapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ibaratnya ya OOT lah, omong-omong tok gitu. Tidak bisa memberi contoh, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ada cerita dulu itu ada seorang ulama. Pernah suatu saat diminta jamaahnya untuk menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul keutamaan memerdekakan budak. Tapi ulama ini berlalu begitu lama, permintaan khutbah tersebut enggak juga dipenuhi, enggak juga disampaikan sampai bertahun-tahun. Ternyata beliau juga enggak menyampaikan tentang khutbah, temanya tentang keutamaannya memerdekakan budak. Tapi setelah itu, selang beberapa tahun kemudian, dia baru menyampaikan khutbah tentang keutamaannya memerdekakan budak. Ketika ditanya oleh jamaahnya, kenapa demikian baru disampaikan, padahal kami dulu meminta, sudah lama sekali, kok baru disampaikan pada tahun ini? Maka sang ulama itu menjawab, dulu ketika kalian meminta supaya saya menyampaikan tentang keutamaannya memerdekakan budak, saya sendiri belum bisa memerdekakan budak, saya sendiri belum bisa mengamalkan ilmunya. Maka saat itu saya menabung, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, supaya saya sendiri bisa memerdekakan budak. Setelah saya bisa memerdekakan budak, baru saya menyampaikan keutamaannya memerdekakan budak. Itulah tradisinya para ulama seperti itu. Beliau lebih dahulu mengamalkan ilmunya sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Lebih dahulu mengamalkan ilmunya. Tidak berani menyampaikan sebelum mengamalkan. Maka ada ancaman dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak ia lakukan, hanya pintar menyampaikan, pintar ngomong, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Wa an Bishrin radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'idaka takabburuhu an mahabbati ulaika quttu'u tariq 'ala 'ibadi. Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, janganlah engkau menjadikan antara saya, kata Allah, dan antara umatku, atau antara kamu juga boleh, seorang alim yang membawa fitnah. Jadi jangan sampai menjadikan antara Allah dan manusia perantara orang yang ahli fitnah, orang alim yang ahli fitnah. Karena orang yang alim ahli fitnah ini, kesombongannya orang yang alim ini akan menjauhkan cinta Allah dari manusia. Orang alim yang menghalangi ini loh, sebagaimana dianggap sebagai quttu'u tariq, begal. Jadi misalkan begini, antara umat, antara kita murid, kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, kan kita harus pakai guru, orang alim. Lah guru yang orang alim ini loh, jangan sampai guru yang bawa fitnah, jangan sampai guru yang sombong, jangan sampai guru yang fasik, jangan sampai guru yang yang jahat, jelek. Karena guru yang menjadi perantara ini, kalau seandainya fasik, dia jahat, dia jelek dan sebagainya, ya, ini dia menghalangi murid-muridnya untuk usul kepada Allah. Maka guru yang seperti ini dianggap begal, menghalangi murid-muridnya untuk usul sampai kepada Allah. Maka kalau mencari guru juga harus yang benar-benar, yang alim, yang amilin, yang takut kepada Allah. Biasanya
guru toreko yang seperti ini ya, yang dicari, guru toreko yang mursyid, kamil mukamil, yang bisa membimbing kita menuju Allah, bisa wusul kepada Allah. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, innama yuta'allamul ilma liyuttaqa bihillah wa innama fadula ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu ta'ala. Kenapa sih ilmu itu lebih utama daripada lainnya? Zikir malam itu lebih utama belajar. Maka thariqahnya para santri ya belajar. Cara mendekatkan diri mereka kepada Allah ya dengan cara belajar. Ketika dia gak paham pelajarannya, justru ketidakpahamannya itu mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah. Itu yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin seperti itu. Dia nggak paham pelajaran itu menyebabkan dia dekat dengan Allah. Karena dalam hadis disebutkan, ana indal munkasirati qulubuhum li, saya adalah di sisi orang yang hatinya sedih atau susah karena saya. Jadi orang santri belajar nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, sampai kepalanya pusing, itu dia belajar karena Allah kan. Kalau hatinya sedih karena Allah, maka itulah yang menyebabkan dia dekat dengan Allah. Belajar, paham, dapat ilmu, nggak paham, dekat dengan Allah. Paham ya lebih dekat lagi. Semua baik itu kalau belajar. Jadi ilmu itu lebih utama daripada lainnya. Kenapa? Gara-gara ilmu itu dijadikan sebagai alat untuk takwa kepada Allah. Gak mungkin orang itu bisa takwa kepada Allah kecuali kalau dia punya ilmu. Bagaimana caranya kita itu melakukan perintah Allah kalau kita nggak tahu mana perintah Allah? Bagaimana caranya kita menjauhi larangan Allah kalau kita nggak tahu mana yang dilarang oleh Allah? Maka semua butuh ilmu. Oleh karena itu ilmu lebih utama daripada yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam lebih utama daripada malaikat, lebih utama daripada jin, lebih utama daripada syaitan dan makhluk yang lainnya, lebih utama daripada binatang. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah. Oleh karena itu para malaikat, para jin disuruh sujud atau menghormati Nabi Adam, semuanya disuruh menghormati Nabi Adam. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam diberi ilmu. Selain ilmu, semua bisa dimiliki oleh yang lainnya. Kalau soal kekuatan, binatang-binatang lebih kuat daripada manusia. Tetapi kalau ilmu, hanya manusia yang diberi. Maka sebelum ilmu itu hilang, harus kita belajar. Fa in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyyatu talibihi bi ayastash'ira bihi tawassula ila mana lidunyawiyin mimmalin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranan mubinan. Apabila tujuannya sudah jelek, tidak karena Allah, tidak mencari ridha Allah, tidak karena surga, tidak karena ingin diamalkan ilmunya, tidak ingin dekat dengan Allah, maka pahala-pahala yang dijanjikan untuk orang alim itu batal semua. Dia nggak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang alim, semuanya tidak. Bahkan dia akan rugi. Na'udzubillah min dzalik. Waqala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an, balaghani anal fasaqata minal ulama wa min hamlatil Qur'an yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla 'abdatil awsan. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, telah sampai kepadaku suatu hadis, memang ada hadisnya, bahwa ulama yang fasik itu banyak dosanya daripada kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Namanya ulama su namanya. Jadi ulama itu ada dua. Ada ulamaul akhirat, ulamaul akhirah, ulama akhirat yang tujuannya karena Allah tadi. Ada ulama usu,
ulama yang buruk, yaitu tujuannya dia karena dunia. Nauzubillahi min dzalik. Ulama-ulama yang fasik, orang yang membawa Quran atau hafal Quran juga yang fasik, maka dia atau mereka lebih dahulu disiksa daripada penyembah berhala. Jadi ulama-ulama fasik, penghafal Quran yang fasik, mereka terlebih dahulu disiksa daripada penyembah berhala. Ini senada dengan nazam dalam kitab Zubat. Fa'alimun bi'ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Fa'alimun bi'ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mereka lebih dahulu disiksa daripada penyembah patung. Ada hadisnya ini. Nauzubillah min dzalik. Maka tugasnya kita itu nggak berhenti, nggak cukup menjadi orang alim, nggak cukup, harus diamalkan. Diamalkan nggak cukup, harus ikhlas mengamalnya. Beramalnya harus ikhlas. Wa qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi. Siksanya ilmu adalah matinya hati. Siksanya ilmu adalah matinya hati. Faqila lahumma mautul qalbi, maka ditanya apakah yang dimaksud matinya hati itu? Qala talabud dunya bi'amalil akhirah, mencari dunia dengan pekerjaan akhirat. Mencari dunia dengan cara beramal yang bentuknya berupa akhirat. Mengajar agama tujuannya kepingin dunia, kepingin dipuji, kepingin banyak murid. Nauzubillah min dzalik. Itu semua adalah matinya hati. Nauzubillah min dzalik. Al-babus tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi 'asyratu anwa'in lil adab. Bab yang kedua nanti adalah tentang adabnya orang yang belajar untuk dirinya sendiri. Di sini akan diterangkan ada 10 macam adabnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, hati kita bisa ikhlas beramal karena Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.